Yo, balik lagi di Hansin Channel bareng gua Randi dan kalian bisa dengerin nanti untuk audionya via Spotify, Apple Podcast dan Google Podcast dan juga tersedia ada videonya via YouTube. Nah, ini gue mau ngomongin kayak lagi heboh-heboh beberapa minggu lalu nih soal fansub ya. Jadi kayak ya serba salah sih. Karena gue pun juga kadang-kadang nontonnya fansub dan ternyata itu ilegal. Jadi kayak gue nggak mau ikut-ikutan lagi. Jadi kayak ya udah deh, sabar nunggu aja deh, nunggu yang resmi ya gitu kan. Dan kali ini gue nggak sendirian. Gue bareng sama Mas Agus dari AM Badar IP Consultant. Halo Mas Agus. Halo Mas. Iya, apa kabar nih Mas? Sehat selalu ya, semoga ya. Sehat. Gimana Mas Randy? Kabarnya gimana nih? Nah, boleh kenalan dulu nih Mas soal AM Badar IP ini kerjanya apa ya? Sebagai konsultan udah megang brand apa gitu kan? Jadi untuk Ambadar and Ambadar ini kami adalah konsultan kekayaan intelektual yang memang bergerak di bidang jasa, pencatatan, pendaftaran dan pelindungan sampai dengan maintenance-nya untuk produk-produk kekayaan intelektual gitu. Dan kita berafiliasi dengan Dirjen Kekayaan Intelektual di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian ya seperti itu produk-produknya ya produk-produk kekayaan intelektual, di mana seperti kita tahu bahwa kekayaan intelektual itu kan terbagi dua ya Mas ya, ada hak cipta dan hak kekayaan industri. Untuk hak cipta itu terbagi menjadi ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Sementara untuk hak kekayaan industri ada paten, merek, kemudian desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan sebagainya gitu. Seperti itu sih Mas, jadi kita memfasilitasi, membantu baik itu masyarakat Indonesia dalam negeri ataupun luar negeri untuk mencatatkan dan mengajukan pendaftaran permohonan kekayaan intelektualnya ke Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Dirjen Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, seperti itu Mas. Nah, menurut Mas Agus sendiri nih, mengenai komunitas fansub yang lagi ribut, yang lagi heboh-hebohnya itu, misalnya kayak Lebah Ganteng, Pain Akatsuki, aduh jadi sebut nama nih gitu kan, itu gimana ya? Apakah mereka punya legalitas untuk fansub, untuk membuat subtitle untuk film-film terbaru? Jadi untuk fansub sendiri istilahnya sebetulnya udah sering kali kita dengar gitu ya. Cuman untuk ternyata fansub itu memiliki komunitas, mungkin nggak semua masyarakat tahu seperti itu. Nah, kalau untuk kegiatan fansubnya itu sendiri, bahwa saya sambil lihat undang-undangnya Mas ya. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta itu dikatakan bahwa penerjemahan ciptaan merupakan hak ekonomi pencipta, di mana tidak ada pihak lain yang boleh melakukan penerjemahan suatu ciptaan tanpa izin dari si pemilik hak cipta gitu. Jadi untuk kegiatan fansub sendiri bisa dipastikan bahwa kegiatan tersebut ilegal dan melanggar hukum, seperti itu sih Mas. Oh iya. Kalau berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia ya. Ada sanksinya? Ada pastinya, dan untuk sanksinya itu sendiri ada dong pasti dong. Bahwa untuk fansuber yang melanggar hak ekonomi terkait penerjemahan, penggandaan dan pendistribusian suatu ciptaan itu diatur di pasal 113 ayat 2 dan 3, di mana pelanggarnya itu akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah, seperti itu. Karena kegiatan fansub itu tidak lepas dari penggandaan dan pendistribusian, maka dari kegiatan dan penggandaan suatu ciptaan itu akan terkena pula sanksi pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Waduh. Itu yang disebutkan dalam Undang-Undang Hak Cipta ya Mas ya, di pasal 113 ayat 2 dan 3. Seperti itu sih. Berarti sudah dipastikan bahwa fansub ini ilegal. Ya wajar dong yang punya hak cipta negor ya gitu kan. Untuk mengenai sanksi nih. Seperti itu. Iya. Untuk mengenai sanksi nih Mas. Misalnya itu langsung tiba-tiba kayak operasi tangkap tangan gitu nggak sih? Kayak koruptor apa bagaimana gitu kan untuk pelakunya? Atau ada teguran?
teguran 1, teguran 2 dan seterusnya. Dan siapa Baik. sih yang berhak untuk Jadi melayangkan gugatan? untuk sanksi, nah untuk actionnya apa terkait pelanggaran ini itu balik lagi ke pemegang hak ciptanya ya, atau pemilik hak terkait. Jadi baik itu bukan operasi tangkap tangan ya, mungkin istilahnya bisa dikatakan penggerbakan langsung gitu seperti itu oleh pihak kepolisian. Dua-duanya bisa, Mas dan teman-teman semua. Jadi actionnya itu apakah mau dilaporkan ke kepolisian kemudian dilakukan penggerbekan terhadap pelanggaran ini atau mau berupa teguran 1, 2, 3 seperti itu. Dan untuk surat teguran itu sih sebetulnya sifatnya masih dalam artian itikat baik si pemilik hak ya, si pemegang hak cipta gitu, masih ingin secara baik-baik lah gitu menyelesaikan kasus ini gitu, kasus penggandaan, kasus pendistribusian dan pelanggaran hak cipta seperti itu. Jadi dua-duanya bisa, baik itu langsung dilakukan penggerbekan melalui kepolisian atau melayangkan surat somasi, surat teguran 1, 2, 3 seperti itu. Oh, jadi kalau yang kayak jualan fansub lewat flash disk atau DVD di e-commerce, di beberapa e-commerce itu bisa kena sanksi lebih besar juga, bisa kena sanksi lebih besar juga ya. Misalnya ada yang jual fansub. Untuk disebarluaskan melalui e-commerce seperti itu ya. Iya. Nah, jadi kalau melalui e-commerce pada dasarnya sih sama saja ya Mas ya. Baik itu ketika pelanggarannya di-upload di situs maupun dijual di e-commerce dalam bentuk lainnya, itu sifatnya sama saja pada dasarnya dan sanksinya pun sama seperti yang tadi sudah saya sampaikan sesuai pasal 113 ayat 2 dan 3 bahwa tindak pidana tersebut bisa dikenakan denda paling banyak 500 juta rupiah dan atau pidana penjara 3 tahun seperti itu. Dan di pasal 113 ayat 3-nya sanksi pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 1 miliar rupiah seperti itu. Nah, berarti Mas, untuk surat teguran itu memang wewenangnya untuk si pemilik hak cipta ya, yang melayangkan surat teguran, yang berhak melayangkan gugatan. Betul. Jadi karena mereka si pemilik dari suatu ciptaan, yang berhak melayangkan gugatan itu adalah pencipta atau pemegang hak cipta, kemudian pihak terkait lainnya gitu. Jadi memang karena si pencipta dan pemegang hak cipta inilah yang memang betul-betul pemilik dari suatu ciptaan yang dilanggar, maka mereka yang berhak untuk melakukan atau melayangkan surat teguran seperti itu. Gitu. Nah, ini ada yang baru lagi nih. Ini ada pertanyaan dari netizen juga setelah dikumpulin gitu kan. Prinsip pendaftaran hak cipta atau izin siar. Ini berarti si TV swasta, misalnya salah satu TV swasta itu nayangin film atau serial asing yang berarti sudah memegang izin siar dong Pak ya? Ada izin siarnya. Harusnya seperti itu. TV. Iya, jadi untuk prinsip pendaftaran hak cipta memang sifatnya deklaratif ya. Jadi perlindungannya itu sifatnya otomatis setelah suatu karya dibuat dan dideklarasikan seperti itu atau dipublikasikan. Kemudian untuk izin siar itu sih sifatnya internal ya, perjanjian antara si pemegang hak dengan distributor. Dalam hal ini TV swasta atau TV pemerintah seperti itu. Jadi dan memang ketika suatu karya ditayangkan di televisi, seharusnya pihak televisi sudah mengantongi izin untuk menayangkan untuk hak siarnya seperti itu. Berarti untuk kayak misalnya tayangan tokusatsu yang diomongin kayak di salah satu TV swasta nih, dia nayangin Kamen Rider dan Ultraman yang versi, dan itu memang acara original, acara yang diproduksi di Jepang. Perlindungan hak ciptanya apakah juga berlaku di Indonesia? Misalnya udah tayang di TV atau via video, berarti memang dia ngobrol sama distributor ya? Jadi apakah perlindungan hak cipta itu berlaku di regional di Indonesia, walaupun sebetulnya
yang pemilik haknya itu ada di Jepang gitu, seperti itu ya. Iya, seperti itu. Atau memang Jepangnya nunjuk gitu loh. Jadi Kayak gue nunjuk lu nih buat nayangin. Tapi semua produksinya gue urus ya gitu kan. Segala izin perintilannya gitu kan. Ada kontraknya gitu kan. pastinya untuk hak siar pastinya harusnya ada izin untuk hak siarnya gitu. Mau di mana ditayangkan suatu karya, suatu ciptaan film itu pastinya harus ada lisensinya, harus ada izinnya sih seperti itu. Dan untuk apakah yang balik lagi pertanyaan yang tadi, apakah perlindungan hak cipta itu bersifat regional? Tentu saja tidak ya, karena Indonesia sendiri sudah meratifikasi Berne Convention, di mana Jepang pun ikut di dalamnya. Jadi ketika namanya yang di Jepang itu siapa namanya tadi? Lisensinya kayak acara Kamen Rider, Super sama Ultraman. Jadi si produsennya ini dan distributor sudah jelas mereka meratifikasi. Dilanggar di Indonesia gitu. Iya. Iya, karena Jepang dan Indonesia sudah meratifikasi Berne Convention. Ketika karyanya dilanggar di Indonesia, maka itu berlaku juga, termasuk pelanggaran terhadap hak ciptanya. Nah, ini nih yang bikin saya pengen tahu nih. TV atau platform streaming legal yang ingin mendapatkan izin siar itu, Mas, apakah Ambadar sebagai IP consultant juga bisa membantu buat ngedapetin? Misalnya saya punya layanan streaming legal gitu kan, dan saya tuh pengen nayangin serial apa gitu kan, atau film asing gitu kan. Apakah Ambadar ini sebagai IP consultant bisa ngebantu dengan si distributor? Bisa pada dasarnya. Jadi karena kita juga bergerak di bidang kekayaan intelektual, di mana lisensi ada di dalamnya. Jadi dari tahap negosiasi antara calon distributor dengan si pemegang hak, kemudian pembuatan license agreement-nya, sampai pencatatan lisensinya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, itu kita bisa bantu untuk prosesnya. Canggih. Nah, ini buat yang layanan streaming legal, monggo ngobrol-ngobrol sama Ambadar IP Consultant buat memperkaya konten gitu kan. Jadi ya sama-sama diuntungkan lah ya gitu kan. Kalau mau dapat serial terbaru atau film. Konsultasi juga terkait regulasinya boleh ke kita. Gitu. Nah, ini nih yang suka saya gemes kalau lihat di akun sosial media TV swasta nih. Ketika dia mau nayangin serial terbaru yang which is sudah berapa tahun gitu kan dari negara asalnya, tapi masih ada komen-komen nayangin serial terbaru yang baru banget sekitar tahun lalu lah, baru selesai di Jepang gitu kan, kalau dalam contoh tokusatsu gitu kan. Kenapa ya kok TV lokal yang jarang, banyak TV lokal yang bisa menayangkan serial terbaru? Apa biasanya tuh terlambat dari 1 sampai 2 tahun dari masa tayang di negara asalnya. Apakah memang cost-nya cukup gede kah? Kalau ini sih pendapat pribadi ya, mungkin serial yang masih baru itu punya kecenderungan harga jualnya itu lebih mahal. Kemudian kadang juga masih ada kerjasama eksklusif yang belum memungkinkan tayang di tempat lain seperti itu. Jadi di satu sisi mungkin si produser atau si pemilik hak itu juga masih mencari-cari apakah dari faktor market demand-nya gitu. Jadi satu pertimbangan juga gitu bagi si distributor untuk membawa filmnya ke Indonesia gitu. Apakah nantinya bakal banyak yang nonton atau enggak, kan itu juga mungkin jadi satu bahan pertimbangan gitu, seperti itu sih. Iya. Nah, jadi gitu tuh guys. Mungkin TV yang nayangin tokusatsu yang baru nih, modalnya cukup gede buat ngeluarin serial-serial terbaru ya, gitu kan. Kita nggak tahu deh, mungkin itu internal TV-nya. Tapi ya memang kalian komen untuk request salah satu buat nayangin serial tersebut ya sah-sah aja. Tapi ya mungkin kan bakal ditampung semua oleh TV-nya gitu kan, oleh pihak TV-nya. Nah ini nih, berarti secara kesimpulan bincang-bincang kita tadi, secara hukum tidak ada perbedaan antara fansub dan pembajakan. Yang sudah jelas-jelas itu pasti tindakan ilegal. Di mata hukum, keduanya bisa dianggap merusak pasar.
kurangnya penegakan hukum hak cipta dalam hal fansub mungkin disebabkan oleh beberapa faktor yang berbeda. Orang lain mungkin bisa mentolerir aktivitas penggemar ini selama tidak terlalu merusak penjualan. Namun, seorang pencipta yang punya ciptaannya dipegang sendiri maupun dipegang oleh suatu perusahaan memiliki hak ekonomi dan hak moral yang patut dijaga dan dihormati karena mereka telah menginvestasikan waktu dan uang sehingga berkepentingan untuk menuntut hak tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu kan ya. Jadi pada intinya terlepas dari apakah ini etika atau motifnya, bahwa fansub itu bisa dianggap ilegal gitu berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Seperti itu, Mas. Oh, gitu. Nah, Ambadar IP Consultant ini pernah punya artikel ngebahas soal ini ya, soal hak cipta gitu ya. Ada. Ya, kalau buat tahu lebih banyak, kalian bisa lihat di ambadar.co.id. Bisa visit website kami ya di www.ambadar.co.id. Ada di situ artikelnya terkait legalitas fansub seperti itu. Ya, oke. Saran gue sih buat yang bikin fansub ini nih, buat teman-teman penerjemah atau komunitas fansub yang buat subtitle, mungkin bisa ngalihin skillnya dengan bekerja untuk layanan streaming legal. Karena jumlah penyedia jasa streaming legal ini kan juga sudah banyak, dan semakin banyak judul resmi yang mereka tayangkan. Pastinya mereka juga butuh SDM yang juga cukup banyak. Atau kenalan dengan beberapa konten kreator. Mereka juga banyak butuh jasa pembuat subtitle dalam berbagai macam bahasa. Gitu kan? Kalau ada yang bisa bahasa Afrika gitu kan, bisa bahasa Swahili, mungkin dibutuhkan. Misalnya nanti nih, Henshin Channel nih, gue butuh punya penerjemah bahasa Swahili nih. Mungkin ada yang bisa, kita kerjasama. Gitu kan? Bisa coba cek lowongan juga untuk di penyedia jasa layanan streaming legal. Jadi bisa dapat duit juga dari hobinya. Terus juga buat teman-teman yang biasa nonton bajakan, ibaratnya udah kecanduan nih. Karena ada yang bilang link haram lah atau apa gitu kan, nonton bajakan. Ya, tapi kita coba deh pelan-pelan. Ada baiknya kita nonton dari sumber yang legal, sekaligus juga ngedukung si yang punya IP juga dong gitu kan. Yeah. Jadi bisa juga produsen, distributor, dan TV serta platform tersebut lebih pede untuk menjalankan bisnis mereka. Dan bisa juga berani mendatangkan serial-serial baru tanpa takut rugi. Jadi itu sih kira-kira obrolan kita siang ini gitu. Bareng sama Ambadar IP Consultant. Thank you so much. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Jadi kalau ada pertanyaan apapun terkait kekayaan intelektual, baik itu hak cipta atau yang lain-lainnya, bisa hubungi kita di marketing@ambadar.co.id atau visit website kita di www.ambadar.co.id. Nah, itu dia. Oke, gue rasa cukup episode kali ini. Jangan lupa di like, share, comment, subscribe, dan juga lihat juga nih, kalau mau tanya-tanya soal IP consultant segala macam, tanya aja sama Kak Ambadar. Oke, sekian episode kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah. Thank you, Mas.